Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku kelas 2. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan mengenai pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang dilakukan tanpa kita bertemu, tapi dengan cara melihat video pembelajaran seperti yang dibuat Pak Guru kali ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, karena pada saat ini kita masih di dalam suasana menanggulangi corona atau COVID-19. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini materi kita adalah yang pertama, yaitu tema hidup rukun dengan subtema hidup rukun di rumah. Materi yang akan Pak Guru sampaikan kali ini adalah gerak lokomotor. Anak-anak tentu sudah tahu gerak lokomotor itu apa? Oh ya, anak-anak kalau belum mengetahui, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Itu anak-anak misalnya berdiri di satu tempat kemudian berjalan, itu namanya gerak lokomotor. Jadi anak-anak, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Gerak lokomotor yang ingin Pak Guru sampaikan kali ini adalah gerak lokomotor, yaitu gerak dasar berjalan. Anak-anak, gerak dasar berjalan. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, Pak Guru mengharapkan sekali anak-anak bisa menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Jadi anak-anak nanti sesudah mengikuti video ini harus bisa menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana. Yang kedua, anak-anak harus dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana. Yang pertama, anak-anak berjalan ke depan. Bagaimana cara berjalan ke depan? Anak-anak bisa melihat gambar di sini. Berjalan ke depan, salah satu kaki di depan, kemudian tangan diayun. Jika kaki yang maju adalah kaki kiri, maka tangan kanan anak-anak mengikuti ayunannya. Selanjutnya, sikap berjalan yang benar. Ya anak-anak, diperhatikan kakinya, kemudian ayunan tangannya, kemudian pandangannya kemana. Pandangan anak-anak harus ke depan, jadi harus memandang lurus ke depan, jangan menoleh-noleh. Selanjutnya, ayunan tangannya. Ayunan tangan itu harus mengikuti gerakan kaki, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan anak-anak ya. Kalau kaki kanan yang maju, maka tangan kiri yang mengikuti. Jika kaki kiri yang pertama anak gunakan untuk berjalan, maka tangannya harus tangan kanan. Nanti anak-anak coba dipraktekkan. Selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah bagaimana kita kalau berjalan ke belakang. Nah, berjalan ke belakang, anak-anak bisa lihat gambar. Atau anak-anak sering mengatakan kalau berjalan ke belakang itu mundur, mundur. Untuk berjalan mundur ini anak-anak harus hati-hati. Sikapnya sama, pandangan lurus ke depan, ayunan tangannya, kemudian diikuti dengan gerakan kaki. Kalau anak-anak belum bisa, anak-anak bisa sesekali menoleh ke belakang agar tidak terjatuh. Selanjutnya anak-anak, sesudah kita berjalan ke depan, kemudian kita berjalan ke samping, ke belakang. Yang selanjutnya ini Pak Guru akan sampaikan bagaimana cara berjalan ke samping. Nah, ini anak-anak,
berjalan ke samping. Yang pertama kita berjalan ke samping kanan anak-anak. Ya, perhatikan gambarnya. Berjalan ke samping kanan itu tentu kaki yang digunakan untuk melangkah adalah kaki kanan dulu. Ya anak-anak, jangan lupa hati-hati jangan sampai terjatuh. Berjalan ke samping ke kanan. Jika dilakukan berdua, anak-anak harus bareng, harus serentak jalannya. Mungkin anak-anak bisa memberi aba-aba 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak berjalan ke samping kiri. Berjalan ke samping kiri itu kaki yang pertama diangkat adalah kaki yang mana anak-anak? Kaki yang mana ayo? Kaki yang sebelah kiri. Nah, kaki yang sebelah kiri. Jika anak-anak melakukan berdua, jadi harus diberi aba-aba supaya tidak terinjak kaki temannya. Selanjutnya anak-anak kalau sudah berjalan ke depan, ke belakang, ke samping kiri, samping kanan, sekarang anak-anak coba berjalan secara berkelompok. Kelompok itu maksudnya lebih dari 1 orang. Mungkin anak-anak nanti bertiga atau berempat. Coba berjalan bareng ke depan. Tentu anak-anak harus jaga jarak nggih, misalnya 4 orang. Minimal jarak anak-anak harus 1 meter per temanmu. Kemudian jangan lupa menggunakan masker. Nggih, nanti biar berjalannya itu bareng-bareng, serempak, kompak. Salah satu memberi aba-aba, misalnya maju berjalan ke depan, jalan, dihitungi 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak, tentu kalian pernah melihat beberapa hewan di sekitar kamu nggih, anak-anak. Yang selanjutnya adalah kalian nanti menirukan gerakan hewan berjalan. Di sini sudah Pak Guru tampilkan, ada gambar apa anak-anak yang pertama? Ayo gambar apa? Gambar kucing. Nah, tugas kalian yang pertama adalah menirukan bagaimana cara kucing berjalan. Jadi anak-anak coba tirukan nanti. Nah, bagaimana? Coba nanti kucing berjalan itu kakinya bagaimana? Kemudian kamu tirukan. Ya bisa anak-anak ya. Itu berjalan menirukan kucing. Selanjutnya anak-anak. Nah, ada gambar apa itu anak-anak? Ayo siapa yang tahu? Gambar angsa. Nah, Pak Guru yakin angsa itu di sekitar rumahmu pasti ada banyak. Mungkin juga anak-anak punya angsa di rumah. Nah, tugasmu adalah bagaimana angsa itu berjalan, kamu tirukan. Ya, kalau perlu suaranya juga kami tirukan. Suara angsa itu bagaimana? Tirukan. Misalnya angsa itu suaranya kuek 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 kuek, ya kamu tirukan. Bisa anak-anak ya? Mudah. Nah, sekarang kalau tadi berjalan juga berkelompok, sekarang juga menirukan hewan berjalan itu juga bisa kamu lakukan bersama-sama teman-temanmu. Mungkin nanti kamu berempat atau bertiga, ada salah satu yang memberi aba-aba menirukan ayam. Kemudian kalian bersama-sama menirukan ayam berjalan, menirukan gajah berjalan misalnya. Jadi terus yang lain ikut menirukan caranya gajah berjalan, menirukan kucing misalnya. Jadi bersama-sama menirukan kucing berjalan. Dan masih banyak lagi anak-anak hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah. Mungkin hewan peliharaan kamu, ada angsa, ada itik, ada kucing, dan lain-lain banyak sekali. Nanti kamu coba tirukan.
Oke, sudah paham anak-anak ya? Baik anak-anak, itu pelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan untuk kali ini. Jadi semoga anak-anak bisa menirukan, bisa mempraktekkan, bisa menjelaskan, dan jika anak-anak sekiranya belum paham bisa bertanya dengan Bapak Ibu atau kakak. Baik, sampai di sini kita